warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marza Faradila, berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri dengan jurusan Biologi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan satu jurnal dan akan mereview satu jurnal yang berjudul Deteksi Bakteri Salmonella sp pada ikan asin talang-talang atau bahasa latinnya Scomberoides thala di Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Jurnal ini diterbitkan tahun 2019 yang disusun oleh Bahagia Melawati, Fakhrul Razi, dan Mahdi Abrar yang berasal dari program studi pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi cemaran bakteri Salmonella sp pada ikan asin talang yang dijual di Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Ikan merupakan bahan makanan dan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. Sebagai komoditi perikanan, ikan cepat mengalami proses pembusukan. Proses ini terjadi selama 12 jam setelah ikan ditangkap. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pembusukan dapat dilakukan pengawetan. Pengawetan dilakukan dengan memberi garam dan diawetkan selama beberapa hari. Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Ikan merupakan komoditi ekspor yang mudah mengalami pembusukan dibandingkan dengan produk-produk asing lainnya. Pembuatan ikan asin di Aceh masih menggunakan metode tradisional dengan menggunakan cahaya matahari untuk proses pengeringan ikan. Proses pembuatan ikan asin secara tradisional masih tergolong tidak higienis. Pada proses pengeringan ikan asin dijemur tanpa penutup, sehingga menyebabkan lalat hinggap di atas permukaan ikan dan lalat menjadi perantara bakteri pada ikan asin. Ikan yang sudah diawetkan dengan garam tidak menutup kemungkinan tercemar mikroorganisme. Proses pengeringan lokasi penjualan ikan asin di Kecamatan Lepung yang tepat berada di pinggir jalan banyaknya kendaraan yang lewat, sehingga itu tidak menutup terjadinya kontaminasi terhadap mikroorganisme, contohnya seperti bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, pada jurnal ini saya akan menjelaskan bakteri Salmonella yang ada pada ikan asin talang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Alat dan bahan penelitian yang pertama, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ose sengkelit, inkubator, mikroskop, objek gelas, kapas, pipet tetes, pinset, tabung reaksi, dan rak tabung. Erlenmeyer, gelas ukur kertas label, spidol, pinset, autoclave, sterilisator, cawan petri, lampu spiritus, timbangan digital, hot plate, frigerator, ose steril, swab steril, dan mortal. Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu ikan asin talang yang diambil dari daerah Lepung, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 8 ekor. Metode penelitian yang pertama, sampel ikan asin talang-talang diambil sebanyak 2 gram, dimasukkan ke dalam mortal steril dengan menggunakan pinset steril, kemudian digerus, setelah itu dimasukkan ke dalam media perbanyak, selenite cysteine board atau SGB, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya dengan menggunakan ose steril biakan dipindahkan ke media SSA. Koloni yang tumbuh diwarnai dengan pewarnaan gram dan morfologi kuman dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian deteksi Salmonella pada ikan asin talang.
Berdasarkan dari hasil pengujian terhadap 8 ekor ikan asin talang-talang yang dijual di Kecamatan Lepung Kabupaten Aceh Besar menunjukkan hasil negatif, tidak ditemukan adanya cemaran bakteri Salmonella. Hal ini sesuai dengan standar batas maksimum pencemaran mikroba pada ikan, yaitu harus negatif. Sampel yang diambil adalah ikan talang-talang yang telah mengalami proses penggaraman. Proses penggaraman ini memungkinkan sampel yang diperiksa dinyatakan negatif. Pemberian garam pada bahan pangan dapat berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan patogen, karena garam mempunyai sifat antimikroba dan bakteri Salmonella sp tidak dapat bertahan terhadap kadar garam yang tinggi dan akan mati jika berada pada media dengan kadar garam di atas 9%. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Akbar tahun 2016 di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan, di mana semua sampel negatif tidak tercemar oleh Salmonella sp. Hal ini dimungkinkan karena salinitas air memiliki salinitas yang cukup tinggi. Kondisi salinitas yang cukup tinggi tersebut tidak memungkinkan bakteri Salmonella untuk hidup. Habibah tahun 2005 menyatakan bahwa kisaran salinitas untuk bakteri Salmonella sp dapat hidup di perairan pada kisaran 0 sampai dengan 9 ppt. Simamora 2019 juga menyatakan bahwa perairan Sungsang memiliki rentang salinitas dari 0 sampai dengan 26 ppt. Nilai tersebut memungkinkan bakteri Salmonella sp dapat hidup. Bakteri Salmonella akan mati pada kondisi perairan yang salinitasnya berubah dengan cepat. Dari hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh Susinawati pada tahun 2016. Ia melakukan penelitian pada ikan asap di pasar tradisional Kota Kendari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari semua sampel ikan asap yang diidentifikasi semuanya positif Salmonella. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kontaminasi bakteri adalah praktek higini produsen dan penjual, praktek higini yang buruk seperti pemakaian alat-alat yang tidak bersih, tangan yang tidak dicuci, kuku yang kotor dan tidak dipotong, atau membiarkan makanan terlalu lama dipengaruhi lingkungan, dapat menjadi media yang sangat efektif dalam penyebaran kuman. Keadaan lingkungan sekitar yang kotor juga dapat memungkinkan adanya kontaminasi oleh kuman yang terbawa oleh partikel-partikel udara yang kotor. Pembiakan bakteri pada media Selenite Kistenbrod atau SCB adalah media selektif yang khusus digunakan untuk bakteri gram negatif seperti Salmonella sp, Shigella sp, dan Escherichia coli. Dari total 8 ekor sampel yang diuji pada media SCB, keseluruhan sampel menunjukkan perubahan warna, tetapi bukan warna merah bata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya bakteri gram negatif pada media SCB. Menurut pernyataan Kusuma tahun 2019, media SCB mengandung inhibitor natrium selenit yang tereduksi menjadi selenium, di mana hasil positif pada media ini ditandai dengan kekeruhan dan perubahan warna media menjadi merah bata. Dari hasil penanaman pada media Salmonella Shigella agar SSA, dari total 8 sampel yang diuji pada media Salmonella Shigella agar SSA dinyatakan negatif, tidak terjadi cemaran bakteri Salmonella sp pada media Salmonella Shigella agar atau SSA, ditandai dengan koloni berbentuk kecil sedang, permukaan smooth, koloni tidak berwarna dengan bagian tengah hitam karena memproduksi H2S. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, pada pewarnaan gram koloninya yang diambil di media SSA tidak ditemukan sampel yang hasilnya positif. Semua negatif, tidak tercemar bakteri Salmonella sp, ditandai dengan ciri-ciri berbentuk batang dan warnanya yang kemerahan, seperti bakteri Salmonella yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Arianti 2014. Tingkat kesegaran ikan sangat mempengaruhi terhadap jumlah bakteri. Di samping itu, cara penanganan sanitasi, faktor biologis, temperatur lingkungan alat pengangkutan ikan, dan ruang penyimpanan harus mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi mutu ikan asin yang dihasilkan. Nah, kesimpulan pada jurnal ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya cemaran bakteri Salmonella sp pada ikan asin talang-talang yang dijual di Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar.
Faktor dari penyebab tidak adanya bakteri Salmonella ini adalah karena pengawetan yang dilakukan menggunakan garam dengan salinitas yang tinggi, 9 ppt ke atas. Sedangkan bakteri Salmonella tidak dapat hidup pada salinitas yang tinggi. Dia tidak dapat bertahan hidup. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.